Pelajaran hidup dari kisah Qarun. Bahaya kesombongan dan cinta dunia. Qarun adalah seorang tokoh yang sangat kaya raya, yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran, khususnya di surah Al-Qasas. Kisahnya merupakan sebuah pengingat bagi kita tentang bahaya kesombongan, cinta dunia yang berlebihan, dan bagaimana kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selami kisah Qarun yang penuh hikmah ini. Qarun berasal dari kaum Bani Israel, yang merupakan salah satu kelompok umat Nabi Musa. Meskipun berasal dari kalangan orang-orang biasa dan bukan keturunan raja, Qarun dianugerahi oleh Allah dengan kekayaan yang luar biasa. Bahkan, kekayaan yang dimilikinya sangat melimpah sampai-sampai banyak orang yang merasa takjub melihatnya. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa kekayaan Qarun begitu besar hingga kunci-kunci yang digunakan untuk membuka gudang-gudang harta karunnya pun begitu berat hingga membutuhkan sekelompok orang untuk membawanya. Ia memiliki banyak harta, perhiasan, dan kekuasaan yang sangat besar di tanah Mesir pada waktu itu. Namun, meskipun memiliki kekayaan yang begitu banyak, Qarun tidak bersyukur. Ia malah menjadi sombong dan merasa bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil dari kepandaian dan kerja kerasnya sendiri. Dalam sebuah ayat Al-Quran, ia berkata kepada orang-orang sekitarnya, "Sesungguhnya aku diberi harta ini hanya karena ilmu yang ada padaku." Ia merasa bahwa dirinya lebih tinggi dan lebih hebat dibandingkan orang lain karena kekayaannya. Bahkan, ia merasa tidak perlu bergantung pada Tuhan. Qarun juga merasa tidak perlu mendengarkan nasihat dan peringatan dari orang lain, termasuk Nabi Musa yang diutus untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Nabi Musa, yang sangat prihatin dengan sikap Qarun, menasihatinya untuk tidak berbangga diri dengan harta yang dimilikinya dan agar ia tidak terlalu mencintai dunia. Nabi Musa mengingatkan Qarun bahwa kekayaan dunia hanya sementara, dan yang lebih penting adalah kekayaan di sisi Allah yang kekal. Namun, Qarun tetap tidak mengindahkan nasihat tersebut. Sebagai seorang yang kaya raya, Qarun tidak pernah ragu untuk memamerkan kekayaannya. Ia seringkali menampilkan kemewahannya di hadapan orang banyak, berfoya-foya dengan harta benda yang ia miliki, dan memperlihatkan hidupnya yang serba mewah. Bahkan, ia menganggap dirinya lebih superior dibandingkan orang-orang yang hidup sederhana dan kurang mampu. Pada suatu hari, Qarun mengadakan sebuah acara besar yang bertujuan untuk memamerkan segala kemewahannya. Ia datang dengan pakaian yang sangat indah, diiringi oleh pengawal-pengawal yang setia. Orang-orang yang melihatnya merasa takjub dan bahkan mulai berkata, "Betapa beruntungnya Qarun, betapa mulianya hidupnya." Namun, tidak sedikit juga orang yang merasa iri dan marah dengan sikap sombong Qarun. Mereka melihatnya sebagai orang yang tidak pantas memiliki segala kekayaan itu, karena ia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Melihat semua ini, Nabi Musa merasa sangat prihatin. Ia berusaha memberikan nasihat kepada Qarun dengan sabar, mengingatkannya bahwa harta dunia hanyalah ujian dari Allah, dan barang siapa yang tidak bersyukur akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nabi Musa berkata kepadanya, "Janganlah kamu merasa sombong dengan harta yang ada padamu. Ingatlah bahwa Allah memberi semua ini untuk menguji dirimu. Jika kamu bersyukur, Allah akan memberikan lebih banyak lagi. Tetapi jika kamu sombong, Allah akan mengambilnya darimu." Namun, meskipun sudah diberikan nasihat yang baik dan penuh hikmah, Qarun malah semakin takabur. Ia menanggapi nasihat Nabi Musa dengan sangat sinis dan merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada Nabi Musa. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan ajaran dari Nabi Musa karena ia merasa lebih pintar dan lebih kaya. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam. Qarun yang tetap sombong dan tidak mau mendengarkan peringatan Nabi Musa akhirnya mendapatkan balasan dari Allah yang sangat keras. Allah memerintahkan bumi untuk menelan Qarun bersama dengan seluruh kekayaannya. Bumi pun terbelah, dan Qarun beserta segala harta miliknya tenggelam ke dalamnya. Tak ada yang bisa menyelamatkan Qarun, bahkan kekayaannya yang begitu banyak pun tidak mampu membantu. Ketika orang-orang melihat apa yang terjadi dengan Qarun, mereka pun terperanjat. Mereka yang dulu mengagumi kekayaan Qarun kini sadar bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh Qarun hanyalah milik Allah, dan Allah bisa mengambilnya kapan saja jika seseorang tidak mensyukuri nikmatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka kami tenggelamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi." Quran Surat Al-Qasas 81. Pelajaran dari kisah Qarun. Kisah Qarun memberikan kita banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah bahaya kesombongan.
Karun adalah contoh nyata bagaimana harta dan kekayaan bisa menjadi sumber kesombongan dan kebanggaan yang membawa kehancuran. Padahal, segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Kekayaan, ilmu, dan segala nikmat yang kita terima seharusnya membuat kita semakin bersyukur dan tidak sombong. Pelajaran kedua adalah pentingnya rasa syukur. Karun lupa untuk bersyukur, ia malah menyombongkan dirinya. Padahal, orang yang selalu bersyukur akan selalu mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim 7. Pelajaran ketiga adalah kekayaan dunia tidaklah kekal. Sebagaimana yang terjadi pada Karun, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Harta, jabatan, dan kekayaan materi hanyalah sementara. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan keimanan yang kuat kepada Allah dan selalu berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, kisah Karun adalah pengingat yang sangat penting bagi kita semua. Ia mengajarkan kita bahwa kesombongan, ketamakan, dan kebanggaan pada kekayaan dunia hanya akan membawa kehancuran. Sebaliknya, kita harus selalu bersyukur, rendah hati, dan ingat bahwa segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Karun, dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.